punya Jauji. Ini titipan pesanan dari Jauji. Kebetulan Jauji lagi nggak ada di sini. Suami dari jauh juga berarti? Lagi ada di Malaysia, Ustadz. Masya Allah ya. Terus Jauji ini guru musik di salah satu beberapa pondok pesantren dan sekolah Islam di Indonesia. Subhanallah. Kami berdua baru hijrah. Iya, Ibu. Kami berdua tahu musik haram. Kebetulan Ana juga dulu kerja di perusahaan alat musik sampai hampir kurang lebih 15 tahun, Ustadz. Sampai apa 15 tahun? Ana sebelumnya kerja di perusahaan alat musik sampai kurang lebih 15 tahun dan Ana keluar dari situ. Kami secara berusaha untuk samina wa ta'na kami udah jalankan walaupun masih pelan-pelan. Ya. Tapi kami punya utang riba. Utang riba. Ana dan Zauji sedang ikhtiar. Dan apa? Ikhtiar. Untuk selesai utang riba, tapi Jauji dari hasil pekerjaan Jauji sebagai guru musik itu, menurut Ustadz ada cara nggak Ustadz? Kami sudah coba berusaha jual, tapi belum over kredit itu susah, Ustadz. Kami coba pinjam juga sama saudara atau beberapa kawan, tapi memang sulit. Kami mau jual aset kami di rumah itu kami rencana mau hancurkan karena aset yang kami punya itu kebanyakan alat-alat musik karena memang kami berdua bergelut di dunia musik sebelumnya. Ada ide Ustadz, saya bingung. Jazakallah khairan. Allah barik fiik, Ibu. Ibu, bahwasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu Anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah ini bagian dari ujian pertobatan Anda kepada Allah dan suami. Apakah Anda betul-betul istiqomah bertaubat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang. Setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada Anda. Dan terus berikhtiar. Banyak cara yang bisa Anda lakukan. Hubungi beberapa lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Allah, tapi bukan bank. Tawarkan kepada mereka aset Anda. Ya, siapa tahu mereka bisa membeli dan menjualkannya ke pihak yang lain dengan cara yang legal dan tidak melanggar hukum yang ada di negara ini, dan dengan demikian sempurna pertobatan Anda kepada Allah. Kalau tidak salah ada salah satu BMT di daerah Cibubur, ada salah seorang ikhwah yang bertobat kepada Allah. Dia mempunyai rumah dibeli dengan cara di Badira Flash Hills, perumahan elit di daerah situ. Maka mereka ambil, mereka beli, dan mereka dapat uang tunai. Lalu selesai urusannya, sudah taubatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan banyak cara yang lain juga. Kalau umpamanya itu agak jauh dan agak sulit Anda mendapatkan pembiayaan atau menjual kepada mereka, bagi Allah sangat mudah. Ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun. Kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah mengatakan jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna,
kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya, apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia. Saya masih mendengarkan musik Ustadz dan agak susah untuk meninggalkan musik. Mohon penjelasannya, kenapa sih musik itu haram? Bukankah banyak dai-dai syiar menggunakan musik dan lagu, Ustadz? Tentunya Ibu, dalil kita bukan dai. Dalil kita Al-Quran dan hadis. Adapun dalam hadis, telah banyak hadis menunjukkan akan haramnya musik. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dari Bukhari dalam sahihnya, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal arak, zina, sutra, dan alat-alat musik. Lihat, Rasulullah mengatakan akan ada dari umatku menganggap halal ini semua. Hadisnya saya dalam riwayat Bukhari, ibu-ibu sekalian. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sayakunu khasfun wa qadfun wa maskhun. Faqila mata dzalika ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Nanti benar-benar akan ada bumi yang akan ditenggelamkan, dilempari dengan batu, dan orang-orang yang dirubah akhlaknya dan rupanya. Lalu para sahabat bertanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila telah muncul alat-alat musik dan biduanita. Nah, di sini ada Majah, ibu-ibu sekalian. Ibnu Hajar Al-Haytami dari ulama mazhab Syafi'i berkata, ajma'al ulama, para ulama seluruhnya sepakat akan haramnya musik. Siapa yang mengatakan bahwa musik masih diperselisihkan, kata beliau apa? Sungguh ia telah bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Karena sebetulnya betul kalau kita perhatikan, ya, seluruh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua sepakat akan haramnya apa? Musik. Yang menghalalkan itu hanya Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm ini muncul setelah terjadinya ijma, sehingga pendapat Ibnu Hazm ini bertabrakan dengan ijma. Dan setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma itu tertolak, ibu-ibu sekalian. Makanya kita jangan melihat siapa yang mengamalkan, tapi lihat dalilnya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Memang Bu ya, kalau ibu terbiasa musik-musik, pas mendengar musik haram, ibu merasa heran, sepi amat dunia tanpa musik. Tapi kalau kita terbiasa baca Quran, menikmati Al-Quran, lewat tuh musik Bu. Kita akan lebih menikmati Al-Quran daripada mendengarkan apa? Musik. Makanya Al-Quran itu lebih indah di hati sebetulnya kalau kita mau apa? Mentadaburinya, mempelajarinya, membiasakannya. Bahkan Ibnu Qayyim berkata apa Bu? Tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang sangat cinta nyanyian, dia tidak akan cinta Al-Quran. Walaupun mulutnya berkata saya cinta, tapi hatinya tidak akan seperti itu. Sekarang ibu mau pilih mana, cinta yang nyanyian apa Al-Quran? Nggak bakalan ketemu Bu. Kalau ibu berkata saya pengen cinta dua-duanya, nggak mungkin. Ibu harus salah satunya ya. Bahkan Rasulullah SAW sabda apa? La an yumla'a batnu ahadikum sadidan khairul lahu min an yumla'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, ibu. Iya. Pernah suatu ketika ibu, Rasulullah SAW sedang berjalan dengan sahabat, dan hadisnya sahih juga Bukhari dan Muslim. Rupanya Rasulullah mendengar ada orang yang sedang nyanyi. Apa kata Rasulullah SAW? Khudhu, tangkap dia. Fa innahu syaitan, karena dia setan. Lalu Rasulullah bersabda yang sebutkan saya tadi hadisnya, lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah daripada dipenuhi dengan apa? Nyanyian.
Lebih baik mana Bu? Dipenuhinya dada kita dengan Al-Quran atau dengan nyanyi? Ya tentu dengan Al-Quran. Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas. Kata para ulama artinya cahaya iman ketika dimasukkan Al-Quran, hati yang beriman kepada Allah, ketika ia dimasukkan padanya Al-Quran, maka bertemulah dua cahaya, cahaya iman dan cahaya Al-Quran, maka bertambahlah cahaya di atas cahaya itu, ibu-ibu sekalian. Tapi coba kalau dada ibu ya penuhnya nyanyian, ya nggak ada manfaatnya juga. Maka dari itulah ibu, ya kita berusahalah semaksimal mungkin untuk menjadi para pencinta Al-Quran.